Bayangkan, seorang ibu sederhana datang dengan harapan bisa membawa pulang motor satu-satunya yang ia gunakan untuk mencari nafkah. Semua surat lengkap, semua syarat terpenuhi. Namun bukannya dipermudah, ia justru dimintai uang 2 juta rupiah oleh seorang oknum polisi yang bersikap arogan. Suaranya meninggi, tatapannya merendahkan. Ibu itu hampir menangis. Tapi tak ada yang menyangka, satu telepon darinya akan mengubah segalanya. Beberapa menit kemudian, seorang pria berseragam datang. Dan ketika identitasnya terungkap, suasana langsung berubah mencekam. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas kisah-kisah viral, penuh emosi, dan syarat pelajaran hidup yang bisa membuka mata kita semua. Di sini, kami berkomitmen menghadirkan cerita yang bukan hanya menghibur, tetapi juga memberi makna dan refleksi. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah yang mengejutkan ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Pagi itu, matahari sudah terasa menyengat, meski waktu belum menunjukkan pukul 10. Seorang ibu paruh baya dengan kerudung sederhana berjalan pelan memasuki halaman kantor dengan langkah ragu. Di tangannya tergenggam map plastik berisi STNK, fotokopi KTP, dan surat tilang yang beberapa hari lalu ia terima saat razia di jalan utama pasar. Motor itu bukan sekadar kendaraan baginya. Motor itulah yang setiap hari membawanya berangkat subuh ke pasar, mengangkut dagangan kecil-kecilan yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Tanpa motor itu, ia harus berjalan jauh atau membayar ojek yang tentu mengurangi hasil jualannya. Dengan sopan, ia menghampiri meja pelayanan dan menyampaikan maksud kedatangannya. Suaranya lembut, sedikit bergetar. Ia menjelaskan bahwa semua denda resmi sudah ia bayar sesuai prosedur, dan kini hanya ingin membawa pulang motornya. Namun, respons yang ia terima jauh dari harapannya. Seorang oknum polisi yang berjaga menatapnya sekilas, lalu berkata dengan nada datar namun terkesan meremehkan. "Kalau mau cepat keluar, ada biaya tambahan 2 juta. Ibu itu terdiam. Ia sempat mengira salah dengar. "Maaf Pak, biaya apa ya?" tanyanya pelan. Oknum tersebut menghela napas panjang, lalu berkata lebih tegas. "Administrasi, kalau enggak prosesnya bisa lama." Kata-kata itu seperti menghantam dadanya. 2 juta rupiah bukan jumlah kecil. Itu setara dengan keuntungan berdagangnya selama berbulan-bulan. Tangannya mulai gemetar, keringat dingin muncul di pelipisnya meski udara panas. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya pedagang kecil, bahwa ia sudah membayar denda resmi, bahwa ia benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Namun wajah di hadapannya tetap tanpa empati. Di sudut ruangan, beberapa warga lain yang sedang mengurus keperluan masing-masing hanya bisa melirik sekilas. Tidak ada yang berani ikut campur. Di momen itulah, ibu itu merasa benar-benar sendirian. Suasana ruangan terasa semakin pengap. Ibu itu masih berdiri di depan meja, menggenggam map plastiknya erat-erat seolah itu satu-satunya pegangan yang ia miliki. Tatapannya mulai berkaca-kaca, namun ia berusaha tetap tegar. "Pak, saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu," ucapnya lirih. "Kalau memang ada biaya resmi, tolong tunjukkan aturannya. Saya akan berusaha bayar sesuai ketentuan." Kalimat itu bukannya mendapat penjelasan, justru dibalas dengan tatapan tajam. Oknum polisi tersebut bersandar di kursinya, lalu berkata dengan nada lebih keras, cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. "Ibu ini mau cepat atau tidak? Kalau banyak tanya, ya silahkan tunggu saja. Bisa berminggu-minggu." Ancaman terselubung itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu, menunggu berminggu-minggu berarti kehilangan penghasilan. Dagangannya bisa terbengkalai, pelanggan bisa hilang, dan kebutuhan rumah tetap harus berjalan. Ia mencoba sekali lagi, nadanya makin gemetar. "Saya cuma ingin ambil motor saya, Pak. Itu untuk cari makan." Alih-alih iba,
Oknum tersebut justru berdiri dan mendekat sedikit ke arah ibu itu. Nada bicaranya kini lebih rendah, tapi penuh tekanan. "Begini saja, Bu. 2 juta, urusan selesai hari ini. Kalau tidak, ya jangan salahkan kami kalau prosesnya lama." Kata "kami" terdengar seperti tembok besar yang sulit ditembus. Beberapa warga yang menyaksikan mulai berbisik pelan. Ada yang tampak tidak nyaman, ada yang menggeleng kecil, namun tidak satu pun berani menyela. Situasi terasa seperti permainan kekuasaan, di mana yang lemah hanya bisa menerima. Ibu itu menunduk, air matanya akhirnya jatuh juga. Ia membayangkan uang tabungannya yang bahkan tak sampai setengah dari jumlah yang diminta. Ia membayangkan harus meminjam ke tetangga atau saudara, menanggung rasa malu yang besar. Tangannya perlahan merogoh tas kecil yang dibawanya. Ia mengambil ponsel lama dengan layar sedikit retak. Jemarinya bergetar saat mencari satu nama di daftar kontak. Dalam kondisi terdesak dan tak berdaya, ia hanya bisa menghubungi satu orang yang ia percaya. Dengan suara tertahan, ia berkata saat panggilan tersambung, "Nak, Ibu butuh bantuan." Dan sejak kalimat itu terucap, keadaan perlahan mulai bergerak menuju sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun di ruangan itu. Sekitar 15 menit setelah telepon itu ditutup, suasana di kantor tersebut masih sama, penuh tekanan dan bisik-bisik. Ibu itu duduk di bangku panjang dekat dinding, menunduk, berusaha menenangkan diri. Sesekali ia mengusap air mata dengan ujung kerudungnya. Oknum polisi tadi terlihat santai. Ia kembali duduk di kursinya, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan sempat tertawa kecil bersama rekannya. Baginya ini mungkin hanya satu dari sekian banyak kejadian serupa. Namun, di luar dugaan, suara deru mobil yang berhenti tepat di depan kantor membuat beberapa orang menoleh ke arah pintu. Sebuah mobil dinas berwarna gelap terparkir rapi. Platnya berbeda dari kendaraan biasa. Sorot mata warga yang ada di halaman mulai penuh rasa ingin tahu. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun dengan postur tegap dan langkah mantap. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Ia mengenakan pakaian dinas resmi yang rapi, lengkap dengan atribut pangkat yang berkilau di bahunya. Beberapa orang yang berada di luar langsung memberi jalan tanpa diminta. Pria itu masuk ke dalam ruangan dengan langkah terukur. Suasana yang tadinya riuh perlahan menjadi sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang terdengar berputar pelan di langit-langit. Ibu itu mengangkat wajahnya. "Nak," ucapnya pelan, campuran lega dan haru. Pria itu menghampiri ibunya lebih dulu. Ia menunduk sedikit, berbicara dengan suara rendah penuh hormat, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sang ibu menjelaskan dengan terbata-bata, masih menahan tangis. Semakin ia mendengar, rahang pria itu mengeras. Barulah ia berdiri tegak dan berbalik menghadap meja tempat oknum polisi tadi duduk. Kini seluruh ruangan bisa lihat jelas lambang dan tanda pangkat di pundaknya. Beberapa warga mulai saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang langsung berbisik pelan. Oknum polisi yang tadinya terlihat santai, kini membeku. Senyumnya hilang. Tubuhnya yang tadinya bersandar kini tegak kaku. Ia tampaknya baru menyadari satu hal penting. Orang yang baru saja masuk itu bukan orang biasa. Dan dalam hitungan detik, suasana berubah total. Yang tadi merasa paling berkuasa, kini berdiri di hadapan seseorang dengan wewenang jauh lebih tinggi. Ketegangan terasa begitu nyata, seolah udara di ruangan itu menipis. Tak ada lagi suara tawa. Yang tersisa hanyalah keheningan dan detik-detik yang menentukan. Ruangan itu kini benar-benar sunyi. Semua mata tertuju pada pria berseragam yang berdiri tegak di tengah ruangan.
Wajahnya tenang, namun sorot matanya menunjukkan ketegasan yang tak bisa ditawar. Ia melangkah perlahan mendekati meja oknum polisi tersebut. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai keramik yang tadi riuh oleh percakapan. "Bisa dijelaskan?" ucapnya dengan suara dalam dan terukur. "Atas dasar apa meminta 2 juta rupiah untuk pengeluaran kendaraan?" Nada suaranya tidak tinggi, tidak membentak, namun justru itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Oknum polisi itu berusaha menelan ludah. Tangannya yang tadi santai kini terlihat kaku di atas meja. "Itu hanya biaya administrasi, Pak," jawabnya terbata. "Administrasi yang mana?" tanya sang jenderal lagi, tetap dengan nada datar namun tajam. "Tunjukkan aturan tertulisnya." Tak ada jawaban. Beberapa rekan di ruangan itu mulai terlihat gelisah. Ada yang pura-pura sibuk membuka berkas, ada yang menunduk menghindari kontak mata. Sang jenderal menoleh sejenak ke arah ibunya yang masih duduk dengan wajah sembab, lalu kembali menatap oknum tersebut. Belia sudah membayar denda resmi sesuai prosedur. Jika ada biaya tambahan, seharusnya tercantum jelas dan transparan. Jadi saya ulangi pertanyaan saya. Dasar hukumnya apa? Keringat mulai terlihat di pelipis oknum itu. Kepercayaan dirinya yang tadi tampak kini runtuh sedikit demi sedikit. Tak ingin memperpanjang debat yang tak berdasar, sang jenderal mengeluarkan ponselnya. Dengan gerakan tenang, ia menghubungi atasan wilayah setempat. Percakapannya singkat, lugas dan langsung pada inti persoalan. Ia meminta agar pimpinan datang ke lokasi untuk melihat langsung dugaan penyimpangan yang terjadi. Beberapa menit kemudian, suasana makin tegang. Tak ada lagi yang berani bersuara. Ketika pimpinan wilayah tiba, situasi berubah drastis. Pemeriksaan dilakukan di tempat. Nada bicara yang tadi arogan kini berubah menjadi defensif dan penuh alasan. Sang jenderal tidak menunjukkan amarah berlebihan. Ia tidak meninggikan suara, namun setiap kalimatnya tegas dan penuh prinsip. "Seragam ini," katanya pelan namun jelas, "adalah simbol kepercayaan rakyat. Jika digunakan untuk menekan yang lemah, maka kita telah mengkhianati amanah." Kalimat itu menggantung di udara. Tak ada yang membantah. Oknum tersebut akhirnya diminta untuk memberikan klarifikasi resmi dan menjalani pemeriksaan internal lebih lanjut. Motor milik ibunya diperintahkan untuk segera dikeluarkan tanpa biaya tambahan. Di momen itu, bukan kemarahan yang paling terasa, melainkan wibawa dan ketegasan yang lahir dari rasa tanggung jawab. Dan semua yang menyaksikan hari itu tahu mereka baru saja melihat pelajaran tentang integritas yang nyata di depan mata. Tak sampai 1 jam setelah pemeriksaan dimulai, keputusan cepat pun diambil. Pimpinan wilayah yang datang langsung ke lokasi memerintahkan agar kendaraan milik ibu tersebut segera dikeluarkan tanpa biaya tambahan apapun. Proses yang sebelumnya disebut bisa berminggu-minggu ternyata selesai hanya dalam hitungan menit. Motor itu didorong keluar dari area penyimpanan. Saat kunci diserahkan ke tangan sang ibu, jemarinya masih sedikit gemetar. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Beberapa warga yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu mulai berani mendekat. Ada yang menepuk bahu ibu tersebut dengan simpati, ada yang berbisik pelan. "Akhirnya, Bu." Sementara itu, oknum polisi yang sebelumnya bersikap arogan kini harus menghadapi konsekuensi. Ia diminta membuat laporan klarifikasi dan langsung dibawa untuk pemeriksaan internal lebih lanjut. Wajah yang tadi penuh percaya diri kini tertunduk. Sang jenderal tidak menunjukkan ekspresi puas atau kemenangan. Ia hanya memastikan ibunya baik-baik saja. Dengan lembut ia berkata, "Sudah, Bu, sekarang pulang dan istirahat."
Sebelum meninggalkan lokasi, ia sempat berbicara singkat kepada pimpinan setempat. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas bukan untuk mempermalukan institusi, tetapi justru untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat. Peristiwa itu tak berhenti di sana. Salah satu warga yang menyaksikan diam-diam merekam sebagian kejadian dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam waktu singkat, video tersebut menyebar luas. Netizen ramai-ramai memberikan komentar. Banyak yang mengecam tindakan pungutan liar, banyak pula yang memuji ketegasan dan sikap terukur sang perwira tinggi. Diskusi tentang integritas, penyalahgunaan wewenang, dan pentingnya pelayanan yang adil kembali mencuat di ruang publik. Namun bagi sang ibu, semua itu bukan tentang viral atau sorotan publik. Baginya yang terpenting adalah ia bisa kembali berdagang esok pagi. Bisa kembali menafkahi diri dengan tenang, tanpa rasa takut. Hari itu menjadi pengingat bagi semua yang hadir bahwa kekuasaan bisa saja disalahgunakan. Tetapi ketika ada keberanian untuk berdiri di pihak yang benar, kebenaran tetap memiliki tempatnya. Dan kadang, satu tindakan tegas bisa menjadi gelombang perubahan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kisah yang kita saksikan hari ini bukan sekedar tentang seorang jenderal atau seorang oknum polisi. Ini adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dan bagaimana hati nurani tidak boleh kalah oleh jabatan. Di balik seragam dan pangkat, ada amanah besar untuk melindungi, melayani, dan mengayomi, terutama mereka yang lemah dan tak berdaya. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa keadilan tidak boleh bergantung pada siapa kita atau siapa keluarga kita. Hukum harus berdiri tegak untuk semua, tanpa pengecualian. Dan bagi siapapun yang diberi wewenang, ingatlah bahwa satu tindakan kecil yang salah bisa menghancurkan kepercayaan banyak orang. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini memberi pelajaran dan menyentuh hati kalian, jangan lupa bagikan kepada yang lain, agar pesan moralnya semakin luas. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komentar, agar kami terus menghadirkan kisah-kisah bermakna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.